Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahi binurika safi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurika salam Tuhan sallallahu ala Muhammad ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana wa tufina ya asfiya'il ya nurul ya il ya amtu ya il kafha ya ayyusur birahmatika ya arhamar rahim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun al-ayah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya sayyidil barakah ya imamil karamah amma ba'du. Hadirul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pejuang tauhid akhir zaman yang telah mempertaruhkan ilmunya, mempertaruhkan harta dan bendanya, mempertaruhkannya, dan bahkan yang telah mempertaruhkan tetesan keringat dan darahnya demi suksesnya perjuangan tauhid di akhir zaman. Rahimahumullah. Khususnya mari kembali kita mendoakan orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, yang begitu luar biasa jasa beliau dalam kehidupan kita, senantiasa mendampingi dan mendoakan kita. Beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Jabal Ehsan beserta Ibu, dan juga yang ibu kita beliau Syekh Maulana Kakang Gusti Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam Al-Bawud Syekh Al-Khutbah Syekh Al-Qudrah Syekh Malik Khuri Syekh Jibril Habib yang jadi hakiki yang sakti budi bakti Syekh Nufran Muntaha Syekh Maulana Batul Haq Rasuli Syekh Gausil Gaus Syekh Intirar. Semoga senantiasa dimakamkan di panggilan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan setiap saat dan detiknya, diberkahi putra putri beliau dalam perjuangan, disatukan murid dan jamaahnya, dan digabungkan ruh rasa kita dengan Ruhul Qudus di alam perjuangannya, sehingga sukses pula kita dalam mengemban amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, amanah baginda Rasul Muhammad SAW, serta amanah guru kita dan amanah yang guru kita fi dunya khatal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Fadli beserta keluarga yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat kita Akhirul Kiram Bangmo beserta seluruh kawan-kawan yang dirahmati Allah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat seiman seakidah senasib seperjuangan fi dinil Islam yang kami cintai dan kami banggakan rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama kembali, mari kita buka hati kita, kita buka ruh dan rasa kita untuk semata-mata menyongsong rasa syukur tasyakkur yang telah diajarkan Rasulullah. Syukur terima kasih kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghidupkan ruh kita berarti menyaksikan Allah, atau kalau tidak bisa merasa disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim, dengan duduk berdiri berbaring berlari, bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita sedang berada, dalam waktu kapanpun dan dalam kondisi apapun, senantiasa menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah PR pertama dalam kehidupan kita. Inilah pekerjaan utama sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tunas perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akan membangun, tidak ada artinya apapun karya kita, apapun gerak dalam kehidupan ini, kalau di dalamnya tidak didasari dan dilandasi ruh yang menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah. Kenapa ruh? Sebab ruh ini adalah kehidupan awal kita. Sebelum ada pikiran, sebelum ada gerak panca indera, sebelum gerak jasad. Maka kembalikan roh ini dalam fungsi dan tugasnya, yaitu menyaksikan Tuhannya, menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hak daripada roh kita yang selama ini tanpa didasari telah dizalimi. Siapa yang menzalimi nafsu yang tak terkendali, menjadikan roh ini terhijab dari pandangan suci kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali tahu roh manusia itu bagaikan ikan di dalam air. Antara roh manusia dengan zikrullah, dengan kesaksian yang benar, itu adalah ikan dengan airnya. Maka jangan sekali-kali engkau pindah ikan dari kolamnya, dari airnya, walaupun engkau buatkan rumah sangkar kolam yang terbuat dari intan dan permata, dari emas berlian. Maka sesungguhnya tatkala roh ini, ikan ini lepas dari kolam, walaupun dipindah di tempat yang terbuat bencana yang terbuat dari emas, yakin ikan ini akan menggelepar dan kemudian mati. Na'udzubillah min dzalik. Inilah gambaran roh manusia yang dikatakan Imam Al-Ghazali. Bagaimana roh ini bisa dilepas dari kesaksiannya? Kalau roh ini terlepas dari kesaksiannya, bagaikan ikan yang lepas dari airnya akan mati. Bagaimana roh ini tatkala sudah mati, roh ini tidak lagi mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Roh ini
ini sudah tidak mampu bersyukur kepada Tuhannya, orang ini sudah tidak mampu ini wajahku wajahnya lillahi fadras samawati wal ardh. Orang ini tidak mampu menghadap kepada Tuhannya, tidak mampu menyaksikan kepada Tuhannya. Akhirnya orang ini menggelepar, menjerit, meraung, dan kemudian mati. Matinya roh tidak mampu berzikir kepada Allah, tidak mampu membedakan mana manfaat mana tidak mampu membedakan mana hak dan mana yang batil, tidak mampu merasakan apa yang dirasakan oleh semesta. Inilah ciri-ciri roh yang telah mati, digantikan dengan roh daripada nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Betapa bahagia ketika roh ini seperti ikan yang ada di dalam kolam, walaupun kolamnya seperti akuarium, hanya 1 meter kali 1 meter, atau kolamnya seperti kolam renang, atau kolamnya airnya seperti sungai, bahkan airnya seperti lautan. Bahrul zikir, bahrul ulum. Tatkala ikan ini masih berada di dalam airnya, maka ikan ini akan hidup, akan berenang bebas. Tatkala roh ini masih mampu menyaksikan Tuhannya, yakin bereslah kehidupan manusia. Menjadi apapun dia, menjadi pejabatkah, menjadi orang kayakah, menjadi orang miskin, orang sederhana, menjadi guru dan apapun progresi kehidupan manusia, tatkala roh ini tetap mampu menyaksikan dengan kesaksian yang benar kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disabdakan Rasulullah, aku tidak pernah khawatir walaupun umatku didera dengan kesederhanaan, dengan kefakiran, tatkala roh masih mampu menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh yang dimuliakan Allah, tetapi sering Rasulullah ini bersabda, aku khawatir kepada umatku, walaupun dia bergemilang harta, walaupun dia punya jabatan, walaupun dia adalah orang kaya, tatkala rohnya sudah tidak mampu menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah, silakan dia, sebab dia tidak mampu kembali kepada Allah. Hidupnya offline, hidupnya tidak lagi online, hidupnya hanya tekstual, tidak lagi kontekstual, sehingga hidupnya hanya copy paste, hanya bangun, tidur, makan, minum, mandi, kerja, kembali istirahat, tidur, bangun. Tidak ada yang dicari yang betul-betul hak dalam kehidupan, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terjadi di akhir zaman. Inilah yang menghantam manusia di akhir zaman, yang lebih dari bom nuklir menjadikan hancur tauhid. Menjadikan manusia sulit membedakan mana hak dari mana yang batil, mana benar, mana yang salah. Manusia tidak mampu menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah. Yang disaksikan hanya pandangan manusia. Dia hanya berjuang untuk kebaikan di hadapan manusia. Dia rela berbohong demi kebaikan di hadapan manusia. Sepanjang apapun penilaian daripada makhluk, penilaian daripada manusia ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak mencari kebaikan di hadapan Allah. Dia rela meninggalkan Allah, dia rela meninggalkan ilahi, meninggalkan Tuhannya hanya demi pandangan manusia. Habis waktunya, habis energinya, habis harta benda, habis kekuatan kehidupannya dipersembahkan untuk membuat kerajaan di hadapan manusia, bukan kerajaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celakalah manusia yang demikian, bagaikan ikan yang terlepas dari airnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka putus asa itu merasakan apa yang dirasakan manusia
merasa kita yang hakiki, merasakan berian kasih sayangnya, merasakan berian kasih sayang Allah, merasakan daripada rahman dan rahimnya Allah yang mengalir dalam darah kita, yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam mulut dan di otak dalam sum-sum kita. Tidak mampu sedikit pun kita ingkar, tidak mampu sedikit pun untuk kafir, untuk kufur. Setiap rasanya hidup, merasakan kita minum karena diizinkan Allah, masih mampu merasakan nikmat makan karena diizinkan Allah, masih mampu menyaksikan istri dan anak-anak karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita ikrar binafsi, kita koreksi dalam diri kita, masih adakah rasa yang demikian yang bersemayam di dalam rasa kita. Rasa kita tidak kita jaga, tidak kita perjuangkan. Rasa ini dikuasai oleh ilusi yang bersumber dari hawa nafsu. Bagaimana mungkin kita mampu merasakan dengan kasih sayang Allah? Sehingga apa? Setiap saatnya kita rasakan kebencian, yang kita rasakan iri dengki, yang dirasakan kecewa, sakit hati, dan kesumat, yang dirasakan ada repot, resah, gelisah, hingga lelah, sehingga tidak ada satu sudut kecil pun yang disisakan untuk rasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir zaman, saudara rahimakumullah. Rasanya setiap saat hanya benci kepada tetangganya, hanya iri kepada orang lain, hanya resah, gelisah, ketemu teman dimanapun, rasa benci mengalir. Ketemu saudara kita di pojok sana di warung kopi, dimanapun tempat, hanya menjelekkan orang lain. Bagaimana mungkin meningkat setirnya dalam diri kita? Hanyalah apa menjadi pembahasan dan menjadi pengertian, tetapi tidak sanggup mewujudkan dalam kenyataannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari kita ikrarkan syukur ini. Terima kasih kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga salam dari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sang proklamator dinul Islam, yang setiap saat dan detik yang disaksikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dirasakan berian kasih sayangnya. Maka Rasulullah Muhammad SAW tidak hanya memberikan nasihat dalam hadis-hadisnya, tapi juga mendoakan kita, memberi contoh konkret dalam kehidupan kita. Begini cara manusia menjalani hidup yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk golongan umat Rasul yang punya kesanggupan dalam perjuangan. Karena di akhir zaman ini banyak umat Rasul yang sudah hilang kesanggupannya dalam perjuangan. Perjuangan itu tidak hanya berceramah, tidak hanya bermain indah. Perjuangan itu membawa diri kita, membawa kehidupan kita, membawa keluarga dan masyarakat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah banyak manusia yang acuh tak acuh atas perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak manusia yang terang-terangan melepaskan dirinya dari tanggung jawab perjuangan Rasul. Seakan-akan dia tidak pernah bersumpah di hadapan Allah, MOU dengan Rabb kita, dengan Tuhan kita, kita hidup dan lagi sanggup berjuang mengikuti tuntunan Rasul. Jangan salahkan Rasul
Rasulullah, jangan salahkan para sahabat, jangan salahkan para wali dan para salaf yang telah memperingatkan kita bahwa kita telah mengambil sumpah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita hidup dan mati sudah bersumpah untuk mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini malam pembukaan pengajian Natalan Kemisleki Majelis Taklim At-Tadhir kalian. Atas nama pribadi dan keluarga kami menghaturkan minal aidin wal faizin, segala khilaf, segala dosa, segala kesalahan apapun baik lahir maupun batin. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan pembukaan ini betul-betul Allah membukakan pintu keberkahannya, baik lahir maupun batin, dibuka keberkahan langit, dibuka keberkahan bumi, sehingga ke depan perjuangan kita semakin lurus dan sukses dalam menggapai ridha Allah dan mengemban amanah Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Subhanallah. Di depan sudah disampaikan guru kita tentang wali Allah. Sudah sangat jelas beliau menjelaskan tentang wali Allah, di mana tugas daripada wali-walinya Allah itu adalah membawa manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna awliya Allah la khawfun wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas dalam kehidupannya, sebagaimana ikan yang ada di dalam kolam. Kenapa tidak ada rasa takut dan cemas, khawatir, bimbang dalam kehidupannya? Sebab Allah selalu bersama dengan beliau, bersama dengan wali-walinya Allah, sehingga betul-betul wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa cemas dalam kehidupannya. Alhamdulillah. Innallaha ma'ana la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah takut dan khawatir, sebab Allah bersama dengan kita. Amin Allahumma amin. Subhanallah. Wali Allah itu menyampaikan risalahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan kepada kita guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Jagolah Ihsan, yang guru kita Sahmaya Kakang Gusti yang Haji Muhammad bin Ghazali Saiful Islam. Ini adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak kita, yang disampaikan itu adalah apa yang diamalkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa kita untuk hidup ini selamat dunia dan akhirat, memberikan petunjuk, memberikan contoh, memberikan nasihat tentang bagaimana hidup di dunia dan akhirat. Rasulullah dengan sangat gamblang menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya ad-dunya alamul jasad wal akhirati alamur ruh. Dunia adalah alam jasad dan akhirat itu adalah alam roh sucinya manusia. Apa yang disampaikan baginda Rasul ini jelas bahwa sesungguhnya saat ini kita sedang mengalami dua dimensi, dimensi zahir alam dunia kita, dimensi batin alam akhirat. Totalitasnya nanti setelah roh ini keluar. Kenapa alam akhirat sering dicontohkan setelah manusia mati? Sebab kalau manusia sudah mati, istilah mati itu adalah roh yang keluar dari jasad. Sang jasad dikembalikan di bumi, dan sang ruh punya tanggung jawab kembali ke asalnya, kehargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul
sudah berkali-kali memperingatkan kita, kalau kita ingin dunia sukses, fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada 'ala dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada 'ala al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin dunia sukses dengan ilmu dunia, kalau ingin akhirat sukses juga dengan ilmu akhirat, maka doa yang diajarkan Rasul, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak cuma akhirat sukses tapi dunia merona, tidak. Dunia sukses akhirat menderita, tidak. Bagaimana di dunia kita ini bahagia, di akhirat pun bahagia. Maka dunia akhirat yang menjadi dua dimensi kehidupan manusia, tatkala manusia masih hidup ini, dunia itu adalah kenikmatan lahiriah, kenikmatan yang sifatnya lahiriah. Ini adalah dunia. Sungguh dimuliakan Allah, kita sudah sering merasakan nikmatnya makanan, nikmatnya minuman, nikmatnya kita di dalam rumah aduh, nikmatnya kita berkendara, nikmatnya kita dalam menggunakan panca indera. Dan banyak lagi yang tidak perlu kami sebutkan satu persatu karena tidak akan cukup tentang kenikmatan duniawi kita. Satu pertanyaannya, kalau nikmat duniawi ini bisa los, bisa sepenuhnya, bisa kita rasakan sepenuhnya, nikmat tidur, nikmat makan, nikmat minum, nikmat bertetangga, nikmat berkeluarga, nikmat punya anak dan lain sebagainya. Tahukah kita apa itu nikmat ukhrawi, nikmat akhirat? Bahwa sesungguhnya surga itu adalah lautan dengan Rasul. Surga itu bagaikan laut samudera, setetes yang diturunkan di dalam kehidupan dunia bagi manusia adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini akan kita tinggalkan, ini adalah takdirnya Allah. Dunia ini akan kita tinggalkan dan meninggalkan kita, sedangkan kita akan berpulang ke akhirat, ke ukhrawi, ke alam ruh, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sudah tahu jalannya? Maka manusia semakin tua, nikmat dunia dengan kudratullah dikurangi. Waktu masih usia 30 tahun, sakit, kambing, 3 porsi, habis. Waktu masih muda, tenaganya kuat, ototnya kuat. Waktu masih muda, begitu kencang halus mulutnya. Tetapi tatkala 40, 50, 60, 70 dikurangi satu persatu kenikmatan dunia. Dikurangi kenikmatan dunia, apa hikmahnya? Agar tumbuh kenikmatan akhiratnya. Maka Allah itu sangat mencintai orang-orang tua yang ahli ibadah, tapi Allah itu lebih cinta kepada anak-anak muda yang ahli ibadah. Jangan kembali kepada Allah, itu nikmat ukhrawi, nikmat akhirat. Apa itu? Nikmatnya sholat. Sholat rasa nyaman, kecanduan dalam sholat, sehingga betul-betul rindu ingin sholat. Sudah zuhur, rindu ingin asar, sudah asar merindukan maghrib, sudah maghrib merindukan isya. Nikmat dalam zikir, istighosah, wirid, daim, tawajud. Ada kenikmatan dan kedamaian di situ. Nikmat dalam berpuasa, baik Ramadan maupun sunnah. Itu jangan kembali kepada Allah. Nikmat apa lagi? Nikmat dalam bersedekah, nikmat di dalam membantu orang lain. Itu kenikmatan ukhrawi. Nikmat di dalam ikhlas, nikmat dalam syukur, nikmat dalam istighfar.
nikmat dalam betul-betul berikrar, nikmat dalam membaca dan mempelajari diri kita sendiri, dalam etika kita ada kenikmatan. Subhanallah, maka sebetulnya betul kata Rasul, orang itu surga atau neraka itu bisa dibaca waktu dia masih hidup. Apa parameternya? Mari kita kalkulasi kenikmatan dunia yang setiap hari kita nikmati ini. Tentunya sudah tidak usah dibahas. Lalu pertanyaannya kembali, adakah nikmat akhirat yang telah kita gapai? Orang tidak punya uang bingungnya setengah mati, orang rumahnya belum baru bingung, kendaraannya belum terbaru bingung, belum punya sawah ladang, hanya punya satu yang ditempati bingung, sedangkan sholatnya masih ambil-ambil tidak bingung, zakatnya tidak terpenuhi, sedekahnya kalau kacir tidak bingung, zikirnya bulan-bulan tidak bingung. Ini alam manusia. Katanya ingin akhiratnya masuk surga. Surganya siapa? Uang jalannya menuju kembali kepada Allah saja tidak pernah dijaga, tidak pernah diperjuangkan. Maka apa yang disampaikan guru kita, sesungguhnya wali itu bisa diperjuangkan dan dibentuk. Itu yang disampaikan beliau di depan tadi, benar, bisa diperjuangkan dan dibentuk dalam ikhtiar. Tetapi sesungguhnya yang mengangkat orang itu menjadi wali adalah rahmatnya Allah Subhanahu. Rahmat ini bisa diperjuangkan, bisa dibentuk dengan ibadah, dengan penghambaan, dengan pembuktian. Bagaimana mungkin meningkat spiritualisme dalam diri kita, meningkat iman kita, sedangkan kalau malaikat sedang menguji, Allah memberikan ujian, kita mari tunggang langgar. Kita mengajukan proposal, ya Allah, mau angkat derajatku, imanku kuatkan, berikan aku kesabaran, berikan aku istiqomah. Tetapi begitu Allah sedang memproses kita, kita mentolaknya, menolak mentah-mentah. Na'udzubillah min. Siapa malaikat yang menguji mungkar dan nakir? Marrabbuka. Siapa Tuhanmu yang mendiri atau berangkat ngaji? Siapa Tuhanmu memenuhi panggilan gurumu atau rumah santai? Siapa Tuhanmu, ibadah ataukah nonton HP? Ini pertanyaan munkar nakir. Sering kita salah dalam menjawab. Disinilah fungsinya hidupnya hati dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan kita mendapatkan hidayah sehingga kita tidak salah dalam menjawab. Sehingga kita mau naik kelas tidak jadi turun kembali karena kesalahan menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Berhati-hatilah. Maka tatkala kita diabaikan oleh Allah, maka tidak ada apa-apa walaupun kita salah menjawab. Amal saja, panen yang masih melimpah, haji masih untung daripada perdagangan masih. Tapi kalau kita termasuk orang yang dilihat oleh Allah, orang yang diperhitungkan oleh Allah, orang yang disayangi oleh Allah, maka akan hadir peringatan kepada kita atas kesalahan daripada jawaban kita. Ini bedanya. Begitu saya menjawab, hadir peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tamparan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia kembali ingat bahwa dia telah salah dalam menjawab pernyataan pertanyaan daripada munkar dan nakir. Ini yang sering tidak disadari oleh orang akhir zaman, manusia di akhir zaman. Sering dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dunia dan akhirat. Sudahkah kita memperjuangkan akhirat kita? Tatkala umur sudah 40 tahun ke atas yang dikatakan Rasul, di saat engkau usiamu sudah 40 tahun ke atas wahai manusia, 40 tahun wahai manusia, sedangkan bajumu lebih baik daripada kualitas sholatmu, sedangkan hidupmu
harta bendamu ingin lebih baik daripada kualitas ibadahmu, engkau sedang meniti jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat wahai manusia, di saat usianya sudah 40 ke atas, tapi kamu belum mampu merasakan nikmatnya sholat, belum mampu menikmati rasanya berzikir, belum mampu merasakan nikmatnya berkorban demi Allah demi Rasulullah, belum mampu merasakan nikmatnya bersedekah, belum mampu merasakan nikmatnya berpuasa, seolah-olah kehidupanmu. Maka engkau perlu bertafakur dan mengevaluasi dalam diri. Jalanmu semakin menjauh dari Allah, usia sudah 40 tahun, semakin merajalela kecintaanmu kepada selain Allah. Na'udzubillah min, sudah usia 40 tahun ke atas, tidak kerasan di dalam sholatnya, tidak kerasan dalam mengajinya, tidak kerasan dalam ibadahnya, tidak peduli untuk beramal soleh. Sedangkan manusia mati meninggalkan karya-karyanya. Sudahkah kita berkarya demi Allah dan Rasulnya yang telah memberikan kehidupan kepada kita, yang telah menggerakkan jantung kita, yang telah mengeluarkan nafas kita keluar dan masuk setiap saat dan detik? Karya apa yang kita persembahkan? Sedangkan waktu kita sibuk untuk berkarya di hadapan manusia yang jelas-jelas tidak akan menguntungkan akhirat kita. Demi manusia ikhlas berkorban, tapi demi Allah dan Rasulnya kita menjadi tidak ikhlas berkorban. Na'udzubillah min. Bahagia mana yang akan kita tuju, sedangkan jalannya sendiri kita hindari. Maka mulai dari saat ini mari kita berjuang, mari kita perjuangkan, mari kita ikhtiari menjaga hati yang baik, menjaga jiwa yang bersih, menjaga kelakuan dari batin yang benar, kebenaran, kesucian dan keikhlasan sebagai ujung tombak daripada cahaya iman, Islam dan ihsan yang menjadikan manusia mampu kembali kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan abaikan pertanyaan munkar dan nakir, jangan abaikan itu. Inilah pertanyaan munkar dan nakir, kita harus tahu jawabannya menjadi manusia yang mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat, mana yang tidak, mana hak dan mana kewajiban. Selain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hukum dalam semesta ini yang manusia sering melewatkan dan melupakannya, tetapi hukum itu terus berjalan sampai hari kiamat pun tetap ada. Apa hukum itu dalam kehidupan semesta? Begitu kita makan, maka yakin harus ada yang kita keluarkan. Apa yang kita makan, apa yang harus dikeluarkan, itu berputar mengalir dalam kehidupan kita. Kita menikmati nikmat mata, bisa melihat keindahan ciptaan Allah, melihat keluarga kita. Jangan lupa ini ada zakatnya. Apa zakat mata? Gunakan mata untuk melihat yang baik. Yang kedua, gunakan mata untuk melek dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan sehari 2 kali, 3 kali, ini pun ada zakatnya. Gunakan zakat daripada makan minum. Ini bentuk zakatnya adalah puasa. Puasalah hari kelahiran, puasalah Senin Kemis, puasalah sudah yang lain. Kurangi makan dan minum, ini zakat dari puasa. 100 hari kita makan dan minum, zakatkan 3 hari untuk berkhulwah, zakatkan 1 hari untuk berkhulwah. Ini dalam bahasa syariat, dalam hukum fikih namanya 2,5%. Kalau mau dizakatkan 100% ya monggo, berarti puasa Zakaria. Kalau mau dizakatkan 50% dari mana? Puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Itu kalau 50% mau dizakatkan.
Kalau cuma 2,5%, ya sudahlah Senin Kemis, alhamdulillah. Dan sunnah-sunnah lain. Surah rahimakumullah, harta pun ada zakatnya. Kita menikmati nikmatnya orang panen. Panen itu adalah karunia Allah. Lihat malaikat-malaikat rahmat yang ditugaskan oleh Allah. Engkau kita menanam padi, tumbuh padi, menanam jagung, tumbuh jagung, menanam singkong, tumbuh singkong. Ini adalah rahmat Allah. Sudah ketika berzakat, syariat fikihnya 2,5%, syariat fikihnya 2,5%. Secara hakikat kita gunakan di jalannya Rasulullah, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat punya anak, nikmat mempunyai anak, nikmat mempunyai istri, ada zakatnya. Arahkan, bimbing anak dan istri ini untuk kembali kepada Allah. Jangan berangkat ngaji sendiri, ajak istri kita, ajak anak-anak kita untuk ngaji, berdoa dari segini mungkin diajari berpikir kepada Allah. Jangan pernah kita itu nanti mengecewakan, kecewa, menyesal. Begitu kita sudah mati, kita menyesal. Apa? Karena anak dan istri kita, ketemu kita tidak mampu mengenal tauhid. Kita mengenal tauhid, kita mampu istighfar, kita mampu bersyukur, kita mampu memuji Allah, kita mampu melakukan Allah. Tetapi ini tidak ditransfer, tidak betul-betul tidak diajarkan kepada keturunan, akan putuslah tali estafet kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan pernah kita itu malas perjuangkan istri, anak, orang tua, mertua, pakde, pakle, pakyu, gayu, kembali kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah wujud kita berdiri atas perjuangannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mampu mendidik istri, anak kembali kepada Allah, silakan. Tetapi begitu saja. Yang mampu mendidik ini hanya Allah. Yang mampu mendidik ini adalah tuntunan Rasul. Di mana bimbingan Allah dan Rasul? Di majelis taklim adalah tempat resmi dari Allah untuk menyiarkan kebenaran, ketauhidan, dan juga untuk mengajarkan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mampu, merasa tidak mampu mengarahkan istri dan anak, merasa tidak mampu mengajak mengambil kembali kepada Allah, merasa tidak mampu mengajak orang tua dan mertua, tetangga saudara kembali kepada Allah, ajaklah mereka ke majelis taklim, ajaklah mereka berzikir, ajaklah mereka merasakan nikmat akhirat, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan sia-sia pengorbanan kita, kepedulian kita di dalam memperjuangkan keluarga untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sepelekan ini, maka banyak nantinya, naudzubillah min dzalik, banyak orang itu akan kecewa, orang itu akan menyesal setelah rohnya dicabut oleh malaikat Israel. Ya Allah, aku belum mampu mengenalkan tauhid kepada anakku. Ya Allah, kasihan anakku. Ya Allah, lontang-lontang tidak tahu tujuan, hanya tahu bagaimana cari-cari duit, mencari daripada harta dan benda, tapi tidak tahu bagaimana menggapai ridhamu. Ya Allah, istriku yang aku cintai, aku tinggalkan, belum sempat aku sentuh tauhid dengan bertauhid, ku ajak untuk memuja dan memujimu. Ya Allah, aku belum sukses mengajak orang tuaku, mengajak mertuaku, mengajak saudara-saudaraku, saudara kandungku untuk kembali kepada-Mu. Ya Allah Rabbi, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Jangan biarkan kita menangis di alam kubur kita, menyaksikan anak-anak keturunan kita lontang-lantung dalam urusan tauhid kepada Allah. Mobilnya mewah, rumahnya megah, hartanya melimpah, tapi tidak mengenal tauhid yang benar, tidak mengenal tujuan hidup yang benar, tidak mampu menghadapkan rasanya kehendaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah pernah kita menangis, ya Allah anakku, ya Allah, ya Allah istriku, ya Allah, tolong sentuh hatinya, ya Allah. Sekeras apapun batinnya, hatinya,
tolong murahkan ya Allah dengan asma, dengan cahaya-Mu tolong bukakan hati istriku, dengan cahaya-Mu bukakan hati anak-anakku, dengan cahaya-Mu tolong bukakan hati menantuku, hati orang tuaku, hati mertuaku, hati saudaraku, agar mampu tersentuh dengan cahaya hidayah, agar mampu membawa hidup ini untuk menggapai ridha-Mu ya Allah. Amin Allahumma amin. Sudahkah kita pernah menangis di hadapan Allah, nangisi tentang iman, takwa istri dan anak-anak kita? Level kasih sayang atau dalam bahasa manusia di akhir zaman, level kecintaan tertinggi kepada anak dan istri bukan membekali rumah, bukan membekali sawah, bukan membekali harta dan benda pekerjaan, tetapi level tertinggi membekali akidah yang benar, iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terbukti yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim memberi nasihat, ya bunayya, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, ma ta'buduna min ba'di, la tusyrik billah, ma ta'buduna min ba'di. Jangan pernah engkau menyebutkan Allah, wahai anakku, apa yang kamu sembah setelah bapakmu ini tiada. Ini diabadikan suatu malam Bapak Luqmanul Hakim menasihati anak-anaknya. Bukan sekedar teori yang disembah Allah, bukan sekedar teori aku tidak akan menyebutkan Allah, tapi prakteknya, cara menjalani hidupnya yang betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimensi semesta ini tidak ada harganya tatkala belum disambungkan dengan dimensi ukhrawi, yaitu ridho Allah. Sudahkah anak kita sambungkan dengan Allah? Sudahkah istri kita sambungkan dengan Allah? Sudahkah harta benda kita sambungkan dengan Allah? Sudahkah pangkat derajat ini kita sambungkan kepada Allah? Kita gunakan untuk menyongsong perjuangan Rasulullah, membawa kemanfaatan untuk pribadi, keluarga dan lingkungan, untuk bersama kita ajak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita mampu menghadapkan ruh kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita? Yakinkan kita mampu menghadapkan roh rasa kita kehadiran Allah. Yang kita pancarkan adalah Rahman Rahim, bukan kebencian. Kenapa ada orang yang benci pada orang lain? Kenapa ada orang yang iri dengki kepada saudaranya? Kenapa ada orang yang betul dendam kesumat kepada orang lain? Itu karena jiwanya, roh rasanya gagal, belum mampu menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena belum mampu berzikir kepada Allah. Begitu indahnya zikir, saudaraku, sehingga tatkala hati kita tersentuh satu titik saja dengan asma Allah, dakhulul jannah, kita akan mampu kembali kepada Allah dalam dunia. Kita akan mampu memancarkan kasih sayang kepada siapapun semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia dengan izinnya, syaitan laknatullah tidak rela manusia bisa kembali kepada Allah. Maka manusia menjadi bingung dalam dunia ini. Manusia hidupnya sudah tidak lagi mencari Allah. Ini bencana terbesar dalam kehidupan manusia, tapi manusia tidak sadar bahwa hidupnya itu sedang menuju nerakanya Allah, bukan menuju surganya Allah. Yang dicari bukan lagi ridho Allah, tetapi yang dicari adalah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kanker tauhid, ini adalah perusak kehidupan manusia, tetapi tidak disadarinya. Banyak sekali manusia diajak untuk kembali ke sholawat, banyak manusia diajak kembali kepada Al-Quran, banyak manusia diajak kembali kepada selain Allah. Yang sebenar-benarnya ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasul, yang disampaikan para wali dan para solihin, adalah mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya dengan betul-betul memperjuangkan ibadah dan amal soleh.
Saudara-saudara, ini adalah bulan Syawal. Syawal itu adalah bulan peningkatan. Mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasul, sebagai muslimat sejati, sebagai keluarga at-tazkir karyarin. Apa yang harus kita tingkatkan? Mari kita evaluasi. Iqra' bi nafsi. Mari kita buka dada kita buka hati kita. Apa yang perlu kita tingkatkan? Adakah yang perlu kita tingkatkan di setiap langkah kita meningkat dalam kebaikan, meningkat ibadahnya? Kuantitas itu jumlahnya, kualitas itu adalah hasilnya. Sholatnya ditingkatkan, rakaatnya itu kuantitas. Sholatnya ditingkatkan, khusyuknya itu kualitas. Kita sebagai manusia, kuantitas manusia yang baik kita tingkatkan, kualitasnya juga kita tingkatkan sebagai hamba Allah, sebagai orang Islam. Tidak hanya Islam yang selesai alam, tapi Islam yang membawa rahmat dari alamin. Mari betul-betul kita menjadi bagian dari perjuangan Rasulullah, yaitu membawa manusia, membawa diri kita, membawa lingkungan masyarakat menuju Allah. Diawali dari diri kita sendiri. Bagaimana zikir mari kita benahi, bagaimana akhlak mari kita benahi, bagaimana langkah kita, adakah kemanfaatan yang mampu ditorehkan dengan itu. Mari kita benahi, kita gali, kita cari. Bahasa guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Fadil, kita perjuangkan untuk meraih cinta sucinya Allah, meraih keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah manusia yang bahagia dunia akhirat. Jangan menjadi manusia yang sengsara dunia akhirat, tapi manusia yang bahagia dunia akhirat. Sebab yang dicari, yang dituju, ilahi anta maksud, wahai Allah, engkau yang kami tuju, wahai kekalahan dari Tuhan yang kami cari. Atini mahabbataka wa biqulbik, karunia kami ya Allah kedekatan hati kepadamu, karunia kami kepahaman hati kepadamu, agar kami tidak salah dalam menjawab petugas-petugasmu ya Allah. Sesungguhnya kami semua ini milikmu ya Allah, dan hanya kepadamu kami akan kembali. Libatkan Allah di setiap langkah berbatin. Sering-seringlah, sesering mungkin berkomunikasi dengan Allah dengan bahasa doa dan iktikad, menerima nikmat berkomunikasi, mengingat dosa berkomunikasi, mengagungkan Allah, melihat keagungan Allah, melihat takjub ciptaannya, berkomunikasilah kepada Allah, menghadapi masalah, berkomunikasilah dengan komunikasi yang hakiki, yaitu inni wajahtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ardh. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Mari yang sudah batal dipersilakan ambil wudhu. Sambil menunggu saudara kita yang wudhu, mari kita beristighosah, memohon pertolongan Allah, menyadari kelemahan diri kita, menyadari siapa diri kita dan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala.